Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Dwi Afriani dari kelas 12 IPS 1 asal sekolah SMA Negeri 1 Pusako. Kali ini saya akan membahas tentang ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Ada yang tahu apa itu AFTA? Ya, benar sekali. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi yang disepakati oleh negara-negara dalam wilayah ASEAN. AFTA berdiri pada 28 Januari 1992 di Singapura pada sidang KTT ASEAN keempat. Anggota ASEAN berharap dengan berdirinya AFTA tercipta lingkungan perdagangan bebas yang dapat menguntungkan seluruh negara anggota. Pada awalnya, AFTA hanya terdiri dari 6 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, negara lain seperti Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja ikut bergabung dalam perjanjian ini. Latar belakang dibentuknya AFTA. Pembentukan AFTA tentu memiliki sejarah atau berlatar belakang. AFTA menjadi bentuk kerjasama di bidang ekonomi seperti yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya AFTA atau kawasan perdagangan bebas. Berikut ini diantaranya. 1. Munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin saat itu. 2. Kemajuan pesat yang dimiliki Singapura yang minim sumber daya alam namun memiliki sektor perdagangan yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penghidupan. 3. Keinginan untuk mendatangkan investor asing. 4. AFTA dibentuk sebagai langkah dalam mengejar keunggulan kerjasama regional di kawasan lainnya seperti di Eropa dan Amerika. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dengan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Dalam kesepakatan, AFTA direncanakan beroperasi penuh pada 2008, namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003. Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah SECMA Common Effective Preferential Tariff yang bertujuan agar barang-barang yang diproduksi di antar negara ASEAN yang memenuhi ketentuan setidak-tidaknya 40% kandungan lokal akan dikenai tarif hanya 0-5%. AFTA dicanangkan dengan instrumen Common Effective Preferential Tariff yang dikenalkan pada Januari 1993. Pada 2002, ASEAN mengemukakan komite utama di bawah Common Effective Preferential Tariff ASEAN Free Trade Area meliputi 4 program, yaitu 1. Pengurangan tingkat tarif dalam perdagangan secara efektif dan sama di antara negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5%. 2. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif. 3. Mendorong pembentukan kerjasama untuk mengembangkan fasilitas pada sektor perdagangan, terutama bidang bea masuk serta standar dan kualitatif. 4. Penetapan kandungan lokal dalam produk sebesar 40%. Bagi Indonesia, kerjasama ASEAN Free Trade Area merupakan peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini menjadi komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia dan dapat bersaing secara kompetitif pada pasar regional. Meski demikian, pemerintah Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai ekspor komoditas pertanian ke pasar ASEAN. Hal itu mengingat beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang masih akan dihadapkan pada persoalan dalam peningkatan produksi yang berkualitas, permodalan, dan kebijakan harga. Akan tetapi, ada beberapa komoditas yang secara umum dapat dan siap berkompetisi di pasar regional seperti minyak kelapa sawit, tekstil, alat-alat listrik, gas alam, dan garmen. Dalam AFTA, peran negara dalam perdagangan sebenarnya akan diredukasi secara signifikan, sebab mekanisme tarif yang merupakan wewenang negara dipangkas.
Itulah mengapa diperlukan perubahan paradigma yang sangat signifikan, yakni dari kegiatan perdagangan yang mengandalkan proteksi negara menjadi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Apabila secara politik dan hukum Indonesia sudah mulai siap melakukan kompetisi perdagangan, AFTA akan sangat mempengaruhi perekonomian negara secara signifikan. Yang perlu ditekankan ialah penguatan kualitas barang dan hukum yang mengikat ekspor-impor di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang ASEAN Free Trade Area. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang. Kita di sini sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.